Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan kembali beberapa nasihat-nasihat dari dakwah bil hikmah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan uswatun hasanah bagi kita semua. Halo pemirsa dakwah bil hikmah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sukses dengan CIE. CIE ya. Apa itu C? C adalah kompeten. Ketika kita mau menjadi orang yang sukses, maka syarat pertama itu adalah kompeten. Kompeten yang dimaksud di sini adalah memiliki kemampuan dan ahli di dalam bidangnya dan terhadap apa yang akan kita kerjakan. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa kompeten ya atau ahli di dalam pekerjaan kita? Tentu syaratnya adalah belajar ya. Belajar itu adalah hal penting. Islam mewajibkan semua hambanya untuk belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Islam tidak membedakan siapapun yang mau kompeten asal dengan belajar, apakah dia laki-laki atau perempuan, itu sangat diakui. Oleh karenanya, kompeten di sini harus diusahakan, harus dicari. Kuncinya adalah mau belajar, mau bisa. Kita untuk bisa tentu butuh proses atau waktu. Oleh karenanya, Islam juga memberi sinyal bahwa menjadi orang yang ahli atau kompeten atau bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan disukai oleh orang lain adalah dengan terus belajar. Bahwa menuntut ilmu itu adalah minal mahdi, dari buayan sampai liang lahat. Jadi menuntut ilmu di dalam Islam itu adalah mulai kita dari buayan sampai kita menjadi tidak lagi bernyawa, yaitu sampai di liang lahat. Oleh karenanya, kompeten bisa kita raih dengan terus belajar. Tadi C ya, C kompeten, I adalah integritas. Integritas yang kita kenal biasanya adalah bahwa kita selalu jujur. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan bahwa jangan sampai ada sifat yang itu merupakan ciri dari orang-orang munafik. Artinya berarti kan tidak berintegritas ya. Orang munafik ini ada 4 cirinya. Yang pertama, ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Yang kedua, ketika dia berbicara, dia berdusta. Yang ketiga, ketika dia berjanji, dia mengingkari. Yang keempat, ketika dia bertengkar, dia melampaui batas. Nah, ini adalah 4 ciri orang yang dinyatakan sebagai orang munafik. Nah, bagaimana supaya kita bisa disebut orang yang berintegritas dan ini membawa kesuksesan bagi kita? Berarti yang pertama, ketika kita berbicara, kita benar, ya, tidak boleh berbohong. Ketika kita diberi kepercayaan atau diamanahkan sesuatu,
maka kita harus amanah melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita dan terus belajar. Nah, kita juga harus bisa menahan diri ketika ada pertengkaran dan lain-lainnya, maka kita tidak melampaui batas. Tadi kita sebut sukses dengan cie ya. C, kemudian I, yang terakhir adalah E. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesianya A ya. A yaitu attitudes. Attitudes adalah etika atau sifat manusia. Kalau dalam bahasa kita sering dikenal dengan akhlakul karimah. Nabi kita Muhammad SAW diutus di dunia ini adalah memang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Attitude ya, atau akhlak adalah modal utama di dalam meraih kesuksesan. Rendahkan diri walaupun kita kompeten. Oleh karenanya, di dalam melakukan pekerjaan apapun itu selalu menerapkan C, kompeten, ahli, dan harus ditekuni. Kemudian integritas, harus melakukannya dengan jujur, amanah. Yang terakhir tadi adalah E, attitude, dengan penuh sikap yang baik, rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri ya. Rendah hati adalah hal yang utama dan ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Ingat ya, sukses dengan cie. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.